Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Halo, hari ini kita belajar fisika secara daring ya. Materi hari ini kita membahas mengenai keseimbangan benda tegar yaitu KD 3.2. Ayo kita belajar. Oke anak-anak ibu, keseimbangan benda tegar adalah keadaan suatu partikel ketika tidak bergerak secara translasi maupun rotasi. Syarat kesetimbangan yaitu di mana resultan gaya dan momen gaya itu sama dengan 0. Jadi bisa ditulis ya. Di situ bisa dilihat sigma F sama dengan 0, di mana sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Ya, kesetimbangan benda ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada stabil, ada labil dan ada netral. Bisa dilihat bagaimana gayanya setelah dan sesudah dan titik beratnya. Ya, di situ bisa perhatikan gambarnya ya. Pertama ada labil, kedua stabil, yang ketiga adalah netral. Jadi, kita bahas dulu untuk yang gambar B. Dia apabila diberi gaya, maka dia akan bergerak lalu kembali ke posisi awal. Titik beratnya ketika diberi gaya luar, maka titik beratnya ini akan bergerak ke atas atau juga bisa bergerak naik. Ya, untuk gambar A yaitu kesetimbangan labil. Dia apabila diberi gaya luar, maka dia akan bergerak dan tidak akan kembali ke posisi awal. Nah, ketika diberi gaya, titik beratnya itu akan turun. Dan untuk netral pada gambar C bisa diperhatikan ya. Jadi ketika dia diberi gaya luar, dia itu tidak terpengaruh. Dan titik beratnya itu juga selalu tetap, tidak bergerak ke kiri, tidak bergerak ke kanan seperti itu. Jadi posisinya selalu tetap. Bisa ya? Nah, ini adalah tips untuk mengerjakan soal kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, kita gambar dulu gaya-gayanya. Kedua, pilih porosnya pada gaya yang tidak diketahui besar. Yang terakhir, jangan lupa berikan tanda pada gaya dan momen gayanya apakah negatif atau positif. Ya, kita lanjut pada contoh soal untuk lebih jelas mengenai materi kesetimbangan benda tegar ya. Ya anak-anak, silakan perhatikan contoh soal berikut ini, di mana ada batang homogen AB dengan berat 10 Newton. Pada ujung batang digantung beban seperti pada gambar di bawah ini. Jika sistem di atas dalam keadaan seimbang, maka berapakah besar tegangan talinya? Jadi bisa dilihat di gambar ya, di mana batang itu beratnya adalah 10 Newton, sedangkan bebannya itu beratnya adalah 20 Newton, di mana jarak antara batang A dan batang B itu adalah 40 cm, memiliki sudut karena apa? Karena dia digantung seperti itu. Jadi kita bisa bikin gaya-gayanya terlebih dahulu. Jadi gaya ke bawah itu karena dia batangnya itu adalah beratnya ke bawah, berarti kita simbolkan WB sama dengan 10 Newton. Jadi itu adalah berat pada batang. Sedangkan pada beban pasti arahnya ke bawah juga, berarti W sama dengan 20 Newton. Bisa dilihat ya. Jadi perhatikan di mana berat itu pasti gayanya semua ke bawah. Jadi itulah gaya-gayanya. Jadi langkah selanjutnya kita bikin dulu titik porosnya. Jadi untuk menentukan titik poros itu tidak sebenarnya sembarangan. Bisa di titik A, di titik B itu bisa, itu sembarangan bebas saja. Tapi harus berhati-hati karena kalau mau milih titik poros diusahakan jangan pada sesuatu yang ditanyakan. Jadi situ bisa dilihat nasihat baiknya ya, pilih poros jangan pada titik yang ditanyakan gayanya. Karena yang ditanyakan kan tegangan tali pada beban. Jadi tidak usah. Jadi kita nggak perlu bagian titik B-nya, karena kan yang ditanyakan tegangan talinya pada titik benda. Jadi porosnya itu kita tulis di bagian A seperti itu. Ya, jadi sehingga bisa digambarkan
Jadi di situ pada ujung itu poros. Sedangkan di situ kita ubah ya. F1 itu kita anggap sebagai WB, F2 itu kita anggap sebagai W, dan F3 itu kita anggap sebagai T, di mana sudutnya 30 derajat Celcius. Jadi syarat seimbang, ingat sigma tau sama dengan 0. Di mana di situ kita lihat karena di ujungnya ada poros, perhatikan tau 1 dulu, yaitu F1. Arahnya kan ke bawah. Jadi kalau diputar F1 ke poros, itu bagaimana arahnya? Pasti arahnya itu searah dengan arah jarum jam, sehingga nilainya positif tau 1. Seperti itu. Masih ingat ya rumus momen gaya? Jadi selanjutnya F2 arahnya kemana? Ke bawah juga kan? Karena arahnya ke bawah dan dia berputar ke poros, berarti arahnya pasti juga searah dengan arah jarum jam. Berarti tandanya apa? Tandanya itu adalah positif tau 2. Seperti itu. Ya, kita lanjut pada F3. F3 arahnya ke atas. Jadi karena itu belum tegak lurus, nanti kalian bikin tegak lurus ya. Seperti momen gaya, berarti arahnya kan berlawanan nih dengan arah jarum jam. Berarti kita bisa tulis di situ adalah negatif nantinya. Karena dia berlawanan dengan arah jarum jam, berarti negatif tau 3 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia harus seimbang. Jadi masih ingat kan dengan rumus momen gaya, yaitu F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 dikurangi. Jadi ingat di situ karena pakai sudut pasti ketahui sudah. Karena masih ingat momen gaya, berarti negatif F3 kali R3 sin 30 sama dengan 0. Nggak perlu lagi Ibu jelaskan ya dari mana dapat sin itu, karena sudah kita belajar tentang momen gaya. Ya, perhatikan karena F1 itu sama dengan WB, sedangkan di situ AB jaraknya 40 cm. Jadi R1-nya itu tengah. Karena itu berada di tengah, bisa diketahui kan jaraknya A ke tengah-tengahnya itu kan, karena itu 40, berarti nanti tengah-tengahnya itu kita bisa tulis 20 ya. Berarti kita tulis aja 10 kali 0,2. Dari mana 0,2? Dari 20 cm ubah ke meter. Ditambah 20 kali 0,4. Dan kenapa 0,4? Karena jaraknya A ke B itu kan 40. Dikurangi T, karena T-nya F3 kan T dikali 0,4 sin 30 kan 1/2. Seperti itu sama dengan 0. Jadi lanjut, 10 kali 0,2 kan 2, ditambah 20 dikali dengan 0,4 itu kan 8, dikurangi 0,4 kali 1, 0,4 bagi 2, berarti dikurangi dengan 0,2 T sama dengan 0. Bisa ya? Seperti itu. Ya, kita lanjut. Bisa ditambah langsung. 2 tambah 8 kan 10, tambah pindah ruas. Jadi 0,2 itu pindah ruas menjadi positif 0,2 T. T sama dengan 10 dibagi dengan 0,2. Hasilnya berapa? Yaitu bisa kita lihat hasilnya itu adalah 50 Newton. Bisa ya? Mengerti ya? Oke anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu mengenai kesetimbangan pada tali. Jadi perhatikan gambar berikut ini. Kita ibaratkan ada sebuah 3 tim deh. 3 tim tarik tambang nih. Dimana 3 tim itu kita bisa simbolkan. Tim 1 itu kita simbolkan sebagai F1. Sedangkan tim 2 itu F2, tim 3 adalah F3. Dimana kalau tarik tambang itu pasti memiliki sudut masing-masing. Dimana F1 itu berhadapan dengan sudut alfa, F2 itu berhadapan dengan sudut beta. Sedangkan F3 itu berhadapan dengan sudut gamma. Ya, dari sudut-sudut tersebut kita bisa lihat ada berlakunya rumus persamaan sinus.
karena memiliki sudut ya untuk mencari F1, F2 dan F3. Jadi rumusnya di situ bisa dilihat F1 bagi dengan sin alfa sama dengan F2 dibagi sin beta sama dengan F3 dibagi dengan sin gamma. Ya, kenapa F1 itu sama dengan sin alfa? Karena ingat F1 kan berhadapan dengan alfa, berarti dibagi dengan sin alfa. F2 berhadapan dengan beta, berarti dibagi dengan sin beta. F3 berhadapan dengan gamma, berarti dibagi dengan sin gamma. Seperti itu. Untuk memahami rumusnya, kita lanjut ke contoh soal saja. Ya, perhatikan di situ ada seorang anak memanjat tali. Dia manjat dan berhenti pada posisi seperti pada gambar. Tentukanlah besar tegangan-tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak adalah 50 kg. Hal pertama yang perlu kita kerjakan adalah menentukan gayanya terlebih dahulu. Nah, sudutnya itu bisa dilihat 53 dan 37 derajat ya. Jadi kalau di situ kita bikin dulu garis lurus yang sejajar atau yang sama dengan yang garis di atas lurusnya. Sudah, setelah itu garis lurus tersebut pasti memiliki sudut kan? Jadi kalau di atas sudutnya 37 berarti itu juga sudutnya 37. Kalau di situ sudutnya 53 berarti ikut juga itu sudutnya 53. Jadi perlu kalian ketahui anak-anak ibu, karena ini merupakan segitiga memiliki sudut itu 180 derajat. Jadi kalau 53 tambah 37 berarti sudutnya gitu nanti itu adalah nilainya adalah 90 derajat. Seperti itu. Ya. Bisa ya? Jadi kita tentukan dulu nanti sudut alfanya berapa, sudut betanya berapa, sudut gamanya berapa. Karena itu setengah aja, karena menyuruhnya harus menyeluruh nanti betanya itu sudutnya berapa, gamanya itu sudutnya berapa. Jadi nanti kita tambahkan. Nanti 53 itu nanti kita tambahkan dengan 90. Seperti itu. Nah, di situ ada anak di mana gayanya itu ke bawah. Jadi gaya beban atau berat beban itu kan kenapa situ dapat 500? Karena ingat W kan rumusnya M kali G. M-nya kan 50, G-nya itu kan 10. Berarti 50 kali 10 kan sama dengan 500. Seperti itu. Jadi bisa ya. Jadi kita bikin aja rumusnya T1 dibagi sin 143 dari mana? Yaitu dari 53 ditambah dengan ditambah dengan 90 derajat. Nah, itu T2 juga dibagi dengan sin 127 dari mana? Dari beta. Beta tadi kan dapatnya dari 37 tambah 90. Jadi 127. W-nya itu kan berhadapan dengan sin 80. Seperti itu. Bisa ya? Bisa dimengerti. Lanjut. Kita bikin dulu T1 dibagi sin 143 dibagi sama dengan W dibagi dengan sin 90. Sesuai dengan aturan matematika, di mana sin 43 ini kita dapatkan dari rumus yaitu sin 180 dikurangi 37. Berarti itu sama dengan sin 37. Sin 37 itu sama dengan berapa? 0,6. Seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Tinggal masukkan saja. T1 dibagi 0,6 sama dengan 500 dibagi 1. Kenapa dapat 1? Karena sin 90 kan 1 dikali silang. Berarti T1 kali 1, T1 0,6 dikali dengan 500 kan 300 Newton. Jadi bisa didapat T1 sama dengan 300 Newton. T2 lagi, yaitu dibagi sin 127 sama dengan W dibagi dengan sin 90. Sesuai aturan matematika, sin 127 itu didapat dari sin 180 dikurangi dengan 53. Berarti itu sama dengan juga sin 53. Berarti sin 53 itu sama dengan 0,8. Masukkan angka-angkanya. Berarti T2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 500 dibagi 1. Kali silang ya lagi ya. T2 kali 1, T2 0,8 kali 500 sama dengan 400 Newton.
Jadi kita bisa lihat tegangannya masing-masing, di mana T1 itu 300 Newton dan T2 itu sama dengan 400 Newton. Gampang kan anak-anak ibu? Jadi untuk contoh soal tadi, ada 2 contoh soal ini. Jika masih ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kembali, screenshot bagian mana yang tidak dimengerti, nanti ibu jelaskan ulang seperti itu. Ya, semoga paham dengan materinya. Ya, ibu ucapkan terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat.